Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 12 dimanapun kamu berada. Ibu berharap kamu masih dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, hari ini kita masuk ke pembelajaran kita di bab kedua, yaitu mengenai wirausaha, rekayasa jasa, profesi dan profesionalisme. Di buku kamu itu di halaman 40 tepatnya ya nak. Oke, nah jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya anak-anak ibu semuanya di rumah memulai dengan doa terlebih dahulu ya. Jika kamu sudah selesai berdoa, maka kita akan melanjutkannya ya. Adapun hari ini tujuan pembelajaran kita, Ibu berharap setelah kamu menyelesaikan pembelajaran ini, kamu bisa mengerti atau tahu apa itu profesi, apa itu profesionalisme ya. Kemudian kamu bisa membedakan antara pekerjaan dengan profesi ya. Jadi pekerjaan dan profesi itu berbeda ya. Kemudian kamu bisa merencanakan, membuat satu perencanaan tentang wirausaha, jasa profesi dan profesionalisme. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita. Siapkan semuanya, persiapkan diri kamu. Kita mulai. Profesi dan profesional ya. Nah, kita lihat di sini apa itu pengertian profesi dan apa pengertian profesional. Jadi kamu tidak salah mengartikan. Profesi itu pengertian sehari-harinya itu suatu jenis bidang pekerjaan. Sebuah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan dan keahlian khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi tersebut, baik itu kode etiknya juga, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut ya. Profesi itu adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan disebut sebagai profesi. Profesi itu punya karakteristik tersendiri yang membedakannya dari pekerjaan-pekerjaan lainnya. Nah, salah satu contoh profesi itu adalah guru ya, tenaga pengajar. Jadi boleh disimpulkan bahwa profesi adalah suatu bentuk pekerjaan yang mengharuskan si pelaku itu memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal dan keterampilan tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja pada orang yang terlebih dahulu menguasai keterampilan tersebut dan terus memperbaharui keterampilannya sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, di sini ada banyak profesi. Sebagai contoh profesi kamu lihat ya, baik itu di bidang hukum, kemudian kedokteran, keuangan, militer, teknik, desainer, tenaga pendidik, dan lain-lain. Apa saja sih yang harus dilakukan oleh pelaku profesi? Yang pertama itu dia harus menguasai secara mendalam ilmu yang ditekuni, ya, mampu mengkonversi ilmu menjadi suatu keterampilan dan menjunjung tinggi etika dan integritas profesinya. Nah, ini hal-hal yang harus dilakukan oleh si pelaku profesi. Oke, selanjutnya ada 11 karakteristik profesi. Yang pertama itu keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis ya. Nah, kemudian asosiasi profesional. Nah, profesi ini biasanya kan memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya ya. Contohnya keguruan ya. Untuk tenaga pendidik itu ada PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, itu sebagai contoh ya. Nah, kemudian pendidikan yang ekstensif. Profesi yang prestisius itu biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi ya. Mau ngambil S1 jurusan keguruan misalnya itu maksimal 5 tahun ya. Kemudian ada ujian kompetensinya. Nah, jadi sebelum memasuki organisasi profesional, itu biasa ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes. Kemudian yang kelima, ada pelatihan institusional. Keenam itu lisensi.
Profesi itu menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi. Ya, kemudian ada otonomi kerja, ada kode etik, mengatur diri, layanan publik dan altruisme, kemudian status dan imbalan yang tinggi. Dan perlu kamu ingat bahwa ke-11 karakteristik ini tidak semua berlaku dalam setiap profesi dan tidak memuat semua karakteristik yang pernah diterapkan pada suatu profesi. Jadi tidak harus ke-11 ini dimilikinya ya. Oke. Selanjutnya kita lihat apa sih ciri-ciri dari suatu profesi. Yang pertama itu adanya pengetahuan khusus ya. Kemudian adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi berupa kode etik. Nanti akan kita lihat tentang kode etik. Kemudian yang ketiga itu mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Lalu adanya izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Kemudian kaum profesional ini menjadi anggota dari suatu organisasi profesi berkode etik seperti yang sudah disampaikan di awal. Oke, nah kemudian kita lanjutkan. Di sini ada 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebuah profesi. Yang pertama kredibilitas. Apa sih itu kredibilitas? Kredibilitas ini adalah kualitas atau kapabilitas. Ini merujuk kepada kekuatan untuk menimbulkan suatu kepercayaan, ya. Ini contohnya seorang pegawai suatu perusahaan, dia memiliki kredibilitas tinggi sehingga dia membuat banyak perusahaan percaya kepada dia untuk mengerjakan suatu proyek atau suatu pekerjaan ya. Yang kedua itu profesionalisme. Ini adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kualitas profesionalnya. Atau dengan kata lain itu merupakan perpaduan antara kompetensi dan karakter yang menunjukkan adanya tanggung jawab moral. Kemudian yang ketiga itu ada kualitas jasa. Kualitas ini berarti merujuk kepada mutu ya, mutu jasa tersebut. Dan hal ini sangat penting untuk dijaga di dalam setiap profesi. Dan yang terakhir itu ada kepercayaan. Oke, nah ini adalah 4 hal kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah profesi. Kita lanjutkan ke profesional. Profesional artinya menjalankan profesinya dengan benar sesuai dengan nilai-nilai normal. Dia memiliki komitmen, tanggung jawab, kejujuran, cara berpikir yang sistematik, menguasai materi, menjadi bagian masyarakat profesional. Dan perlu kamu lihat di sini yang pasti dia memiliki suatu profesi tertentu ya. Kalau dia tidak punya profesi tertentu, gimana mungkin menjadi profesional? Suatu aktivitas yang menerima bayaran sebagai lawan kata dari amatir ya. Kemudian suatu sikap yang mampu memenuhi segala dasar-dasar, prinsip-prinsip serta aturan-aturan yang berlaku dalam suatu profesi untuk mencapai hasil yang maksimum. Profesionalisme itu merupakan suatu tingkah laku, suatu tujuan atau suatu rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu profesi. Profesionalisme ini mengandung pula pengertian dia menjalankan suatu profesi untuk keuntungan atau sebagai sumber penghidupan. Jadi menghasilkan ya. Nah, itu dia profesional dan profesionalisme. Berikutnya kita lihat ciri-ciri dari profesionalisme. Yang pertama, dia menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil, sehingga kita dituntut untuk selalu mencari peningkatan mutu. Kedua, dia memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan. Ketiga, dia menuntut ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat tidak mudah puas atau tidak mudah putus asa sampai hasilnya tercapai. Keempat, dia memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh keadaan terpaksa atau godaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup. Lalu dia memerlukan adanya kebulatan pikiran dan perbuatan sehingga terjaga efektivitas kerja yang tinggi. Sekarang kita lihat kode etik profesi. Di depan tadi sudah dibahas sedikit ya. Nah, setiap profesi itu memiliki kode etik.
Apa itu kode? Kode adalah tanda-tanda atau simbol berupa kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk maksud tertentu ya. Nah, kode etik itu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Jadi kode ini boleh dikatakan sebagai kumpulan peraturan yang sistematis. Dan ingat, setiap profesi memiliki kode etiknya masing-masing. Sekarang kita lihat, apa sih perbedaan profesi dengan pekerjaan? Pekerjaan itu tidak sama dengan profesi. Istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam adalah sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan. Namun sebuah pekerjaan itu belum tentu menjadi sebuah profesi. Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan. Sedangkan kebalikannya, pekerjaan itu tidak memiliki aturan yang rumit seperti itu. Hal inilah yang harus diluruskan di masyarakat, karena hampir semua orang menganggap bahwa pekerjaan dan profesi itu adalah sama, ya, termasuk kamu, kan? Kamu selalu menganggap pekerjaan dan profesi itu selama ini mungkin sama, ya. Nah, kemudian kita lihat apa sih peranan etika dalam profesi. Nah, nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang atau segolongan orang saja, tetapi milik setiap kelompok masyarakat. Bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa ya. Jadi di dalam pekerjaan juga perlu etika. Ketika kita belajar juga perlu etika ya. Di PKN kamu sudah belajar apa itu etika. Suatu kelompok itu diharapkan mempunyai tata nilai etika untuk mengatur kehidupan bersama. Ciri-ciri profesionalisme kita lihat di sini, keterampilan yang tinggi dalam suatu bidangnya serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi. Kemudian ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat, serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik. Kemudian sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya. Sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain. Namun cermat memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan, Ibu berharap semua anak-anak Ibu bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Ya, jika ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, kita boleh beralih ke WA group ya. Jadi boleh tanyakan apa saja mengenai pembelajaran kita ini. Jangan lupa nanti kamu catatkan materi kita, hal-hal yang penting kamu catatkan ke buku catatan kamu untuk persiapan kamu ke depannya ya. Jadi sampai di sini pembelajaran kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati.